Masih ada isu-isu yang sering kita dengar bahwa SMK katanya penyumbang pengangguran terbanyak. Begitu Mas Khalid ya. Walaupun semuanya memang perlu ada analisis di sana. Kita coba untuk memupuk rasa nasionalisme ya, setelah berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya secara terpusat. Dari kepala sekolah sampai tukang sapu, siapapun ya. Pada saat Indonesia Raya dibunyikan harus siap ya, mengikuti dan resapi apa isi daripada Indonesia Raya. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Jadi kan sekarang ini karakter harus kita tonjolkan. Nah, makanya kan apa ya, visi SMK kita ini sudah hebat. Nah, ini pas nih, Iya. jenengan ngobrolnya gitu. Ini saya itu nggak usah mengarahkan, saya itu udah bikin catatan. Iya. Tapi Pak Yanto itu sudah mengarahkan step by stepnya, jadi enak. Nah, keluarga sudah, sekarang sekolahan Pak, pasti kedinasan itu penting. Jenengan pasti punya di Kaneman kan pasti sudah terbiasa di Blado itu membangun, jenengan di Blado itu membangun. Saya kemarin sempat mampir ngecek sebelum nanti pindah ke sana ngecek punya luar biasa perubahannya Blado dulu pada waktu jenengan bahasanya jadi kepala sekolah di sana, dan alhamdulillah juga SMK Warongasem juga dulu jenengan ngerti, dan Kandeman saya sempat kaget di Kandeman, wah ternyata sekolahnya luar biasa, lebih besar hitungannya itu Kandeman. Kira-kira jenengan pada waktu masuk sini kira-kira kan ya Pak, kan pasti suasananya berbeda Ya. Kira-kira apa yang jenengan rasakan ketika pertama masuk ke SMK Warongasem lagi? Baik Mas Khalid. Sebelum itu Batang itu ada 3 SMK negeri ya. 3 SMK. Yang tertua adalah kakak kita, SMK Negeri 1 Batang. Ini sudah mungkin 30-an tahun. Yang nomor 2 itu SMK Negeri Kandeman. SMK di Kandeman. Kemudian nomor 3 itu kita SMK Negeri 1 Warongasem. SMK Warongasem. Dan yang Uragil ini adalah adik kita SMK Negeri 1 Blado. Ya, kami sudah di Blado ya. Memang pada saat itu suka dukanya lebih duka daripada sini. Berapa tahun Pak di Blado Pak? Sana 5 tahun di sana. 5 tahun. 5 tahun di sana belum ada apapun Pak Khalid. Ya, sudah ada siswanya tetapi gedungnya belum ada sama sekali. Kami masih gabung dengan SMP 1 Blado. Gabung dengan SMP. Iya, masih gabung dengan SMP 1 Blado, diberi satu ruangan ya. Kemudian kita kelola, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari direktorat, dari pemerintah Kabupaten Batang juga provinsi terus berkembang. Pada saat itu di 2018 lah, ini siswanya sudah 900-an sekian gitu. 900. Nah, sekarang kan sudah 1000 sekian. Sudah 1000. Ya, sehingga saya meninggalkan sana, saya sudah bisa senyum. Ya, saya sudah bisa senyum. Ini kepala sekolah tenanan ini nganti bangun dari awal ini. Iya, saat itu wah ceritanya, tapi kita syukuri ya, berkat kehebatan teman-teman ya, juga bersinergi dengan pemerintah. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Blado sampai sekarang eksis, dan sekarang ini sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Satu-satunya SMK di Kabupaten Batang yang menjadi sekolah pusat keunggulan. Wah, ya, biasa, itu. Pak. Kemudian 5 tahun kami di sana oleh Pak Gubernur diberi amanat di SMK Negeri 1 Kandeman. Ini selama 4 tahun Pak Khalid. Ya, saya tidak usah ceritalah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi saya punya apa ya? Punya pemikiran, punya semacam apa ya? Pemahaman. Jadi masing-masing kepala sekolah ini mempunyai tugas dan fungsinya pada eranya Pak Khalid. Pada eranya. Ya. Sehingga pada saat itu di Kandeman ya, almarhum Bapak Joko Sumadyo ya, kemudian selanjutnya Pak Gito itu sebagai PLT, kemudian Pak Sulis, masing-masing punya tugas di eranya. Nah, itu Pak Joko juga mempunyai tugas di eranya. Pada saat itu proses pendirian ya seperti itu, loro-loponya orang mendirikan sebuah sekolahan Seperti yang di Blado itu. Ya kan begitu. Ya. Kemudian dilanjutkan Pak Gito walaupun saat itu PLT, kemudian Pak Sulistyo itu juga kepala sekolah yang hebat ya.
beliau bisa mengembangkan SMK itu dari hanya 3 jurusan menjadi 7 kompetensi keahlian, siswanya ribuan. Nah, kemudian pada saat saya datang juga mempunyai konsep lagi, ya eranya memang harus lain, harus memoles, mempercantik, harus memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di sana, ya. Pun juga kami di sini, ya. Pak Catur luar biasa, ya, 9 tahun di sini, ya, sudah menyulap dari yang dulunya hanya sawah, iya kan, hanya sawah hamparan seperti itu, ya, kemudian hanya beberapa gedung, ya, parkirnya saja pakai masih BGTP itu saat itu, ya, pakai daun-daun ya, iya, ya sudah seperti itulah suka dukanya itu. Nah sekarang sudah lumayan seperti ini. Nah kami, ya, bersama teman-teman yang ada nanti akan melanjutkan perjuangan Pak Catur Puji Raharjo yang sudah hebat. Lamunan saya ke depan seperti ini, ya. Jadi begini Pak Kulit, melalui Perpres atau keputusan Presiden nomor 9 2016, insya Allah tidak salah, ya. Kan begini Pak Kulit, walaupun sekarang itu SMK hebat, SMK bisa, ternyata masih ada isu-isu yang sering kita dengar, ya, bahwa SMK katanya penyumbang pengangguran terbanyak. Begitu Mas Kulit, ya? Walaupun semuanya memang perlu ada analisis di sana. Akhirnya pada saat 2016 kemarin Pak Presiden membuat satu Inpres ya, itu tadi nomor 9 2016. Di antaranya isinya yang masih saya ingat itu ada 4 lah. Yang pertama harus ada sinergitas dengan pertama sinkronisasi kurikulum dengan industri, ya. Kemudian sinergitas dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian yang ketiga ini harus peningkatan kompetensi guru. Kemudian yang terakhir adalah sertifikasi siswa. Ya, semua endingnya siswa. Insya Allah kalau siswanya sudah kompeten, ya, maka nanti pengangguran ini lambat laun akan bisa ditekan. Sehingga lamunan kami Pak Khalid, ya, lamunan kami yang kita sudah mempunyai visi berkarakter, ya kan, berkarakter, profesional dan dipercaya publik. Ya ini harus kita menjadi acuan kita di situ, ya. Setiap kegiatan takliwernya sekolah kita ini, siapapun yang akan membuat satu inovasi di SMK kita ini, ya harus tidak lepas dari itu. Ya. Harus berkarakter. Yang berkarakter tidak hanya siswanya, gurunya, guru, karyawan, komitenya, semuanya harus punya karakter. Karakter ya yang dulu ada 18, sekarang diperas hanya 5 Mas Khalid, ya. Apa saja itu, ya? Tidak sih. Kan ada karakter religi, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Orang itu kalau sudah punya 5 karakter ini sudah komplit, ya. Itu anak kita kalau sudah kompeten, ya, mahir dalam bidang masing-masing, karakternya 5 tadi, ya, insya Allah urutannya akan bisa dipercaya publik. Karena memang perusahaan juga itu, ya Pak, perusahaan sendiri pada dasarnya mereka mencari karyawan itu gak cuma pintar, tetapi karakter itu paling penting yang dicari oleh Iya. Maka visi kita ini, karakter ini kita dudukkan di depan, bukan kompeten dulu, ya. Kalau kami memilih akhlak, karakter ini kita dudukkan di depan, karena saya punya pemikiran seperti ini Mas Khalid. Sehebat apapun orang, ya ini ya, sehebat apapun orang, kalau karakternya kurang baik, ya, saya yakin kehidupannya akan amburadul. Karakter itu nomor 1. Pinter, ya, dia pinter, bisa nyiptakan ini, bisa nyiptakan itu. Tetapi kalau akhlaknya ini tidak memberikan satu selubung di dalam kepintarannya tadi, ya saya kok sanksi bahwa orang ini nanti akan menjadi orang yang hebat. Tapi kalau karakternya sudah bagus, ya, karakternya sudah hebat 5 tadi, ya saya kira kompeten ini akan mudah untuk bisa diraih. Karena orang itu kalau sudah berkarakter baik, ya, insya Allah akan mudah untuk menerima sinyal-sinyal positif, Mas. Ya.
Itulah sinyal-sinyal positif. Dan ini sudah mulai berjalan ya Pak, termasuk beberapa nilai-nilai karakter sudah mulai dijalankan sama Bapak di sekolah ini. Iya. Termasuk nyanyi Indonesia Raya. Iya. Sholat wajib itu harus Baik. jamaah gimana? Saya kan belum ada 2 minggu Mas Khalid, ya. Belum ada 2 minggu, ya. Saya hanya sedikit-sedikit memoles-moles saja, ya. Tidak mungkin terus saya rubah 180 derajat karena kan sebelumnya sudah hebat. Ya. Hanya kami ya mungkin memoles-moles sedikit tentang karakter, ya. Anak masuk, ya. Kita kan sudah berbasis industri melalui jalur hijau. Teman-teman, Bapak Ibu guru sudah siap, saya hello, menyapa, ya. Makanya saya salut ini, ya. Judul tugasnya piket tidak seperti itu. Judulnya adalah Senyum. petugas senyum sapa salam. Wah, ini bagus ini. Senyum sapa salam. Ya, maka tidak ada satupun guru pada saat bertugas di luar ini yang tidak bersenyum, tidak sapa, tidak salam. Nah, setelah itu masuk ke ruang kelas masing-masing, ya. Kita coba untuk memupuk rasa nasionalisme, ya. Setelah berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara terpusat. Dari kepala sekolah sampai tukang sapu, siapapun, ya. Pada saat Indonesia Raya dibunyikan harus siap, ya, mengikuti dan resapi apa isi daripada Indonesia Raya, ya. Agar kita ingat, ya, bahwa founding father kita untuk mendirikan sebuah negara ini tidak sembarangan. Sehingga kita sebagai generasi penerus, harapannya jangan sampai lupa terhadap negara kita. NKRI harus dijunjung tinggi. NKRI harga mati. Gitu. Ini Gitu. namanya ngobrol sama kepala sekolah yang pernah belajar teknik dan menjadi seniman. Luar biasa. Iya. Polanya itu terstruktur, mengarah dan pasti. Iya. Masih ada tambahan lagi. Ini sudah mulai kita coba. Bapak Ibu guru yang menangani keterlambatan. Ini juga karakter lagi ini Mas Khalid. Ya. Saya mempunyai satu konsep Mas. Menangani anak terlambat. Namanya anak terlambat itu sampai hari kiamat pasti ada. Ya. Karena orang itu berbeda-beda. Iya, pasti ada namanya terlambat itu pasti ada. Tidak mungkin namanya terlambat itu akan terhapus. Tidak pernah ada yang terhapus. Iya, itulah yang kalau kita masih manusia masih seperti itu. Nah, namun demikian di dalam penanganan terlambat seharusnya sudah tidak melakukan sanksi-sanksi fisik. Ya. Terlambat, anaknya betul-betul terlambat, ya. Kemudian terlambat berapa menit, Nak? Ya. 30 menit, Pak. Push up 30 menit. Lari. Ya. Angkat sepeda misalnya. Saya kira ini sudah harus dirubah konsep seperti ini. Maka kalau menurut saya ini tidak menemukan satu permasalahan. Ya. Ini akan kita coba yang terlambat. Tetap ada manajemen nanti, ada pengelolaan situ tercatat dan sebagainya. Nah, kami mempunyai konsep anak-anak yang terlambat ini yang beragama Islam tentunya ya. Kita ajak ke masjid untuk wudhu. Silahkan wudhu, ya. Wudhu, ya. Biar cerah ya, kemudian sholat duha. Nah, gitu. Ini baru ini. Ya, setelah sholat duha tidak langsung begitu saja. Setelah sholat duha diajak berkumpul kerumunan. Nah, baru di situ BPBK tampil. Atau guru tampil. Nah, di sini ya tidak usah tegang. Kenapa kamu terlambat? Tidak usah seperti tanya dengan pelan-pelan dengan hati. Manajemen kalbunya ditata. Kamu kenapa terlambat? Nah, pasti dia akan jujur, ya. Tapi kalau sudah dengan ancaman dengan suara yang keras kemudian fisik yang menunjukkan itu, anak-anak ya takut. Ditanya pelan-pelan, saya yakin anak-anak akan mengutarakan permasalahannya. Lah di sini nanti kita BPBK guru akan mengetahui duduk permasalahannya terlambat seperti apa. Lambat laun akan bisa terkurangi. Anak tidak dendam. Panjenengan dapat pahala, anak dapat pahala, ya. Lah inilah. Ya kita coba untuk pembinaan karakter. Berarti konsepnya mereka menyadari ya, Pak. Nah, iya. Kembali kepada jalan yang benar, tetapi dengan hati. Bukan dengan
rasa takut. Kepaksaan. Wah, keterpaksaan. Hebat Pak Khalid. Jadi bahasanya kalau di BK itu memang bagaimana caranya orang itu menyadari bukan terpaksa, tetapi kesadaran dari hatinya. Kalau kesadaran hati, dia sampai kapanpun ya akan berubah. Tapi kalau keterpaksaan pada waktu pemaksaan itu selesai, ya dia akan kembali lagi seperti itu. Betul. Nah, betul. Termasuk tata parkir, ya mohon maaf ini. Ini sudah mulai berubah. Ini kan karakter-karakter ya. Ya. Karakter-karakter. Ya, termasuk tata parkir kita rubah konsepnya dengan tata parkir ya sesuai dengan standar operasional prosedur ya dalam ya menanggulangi mencegah kebencanaan. Jadi sewaktu ada apa-apa, setidaknya nggak usah muter-muter ya. Aksesnya Langsung jalan, ya. gitu. Ya, rapi, tertib, ya. Dan itu juga membutuhkan ada nilai-nilai di situ. Ya. Sabar. Ya. Ya, sabar. Kalau temannya masih menata sabar. Ya. Gitu. Jangan serak-serok. Sabar di situ. Antrian, giliran, gotong royong di situ ada. Ya. Kalau anak putri, siswa putri sedang repot untuk memparkir kendaraan, ya temannya tampil dibantu. Di situ ada gotong royong. Kemandirian juga muncul. Ya, makanya jadi hanya sekedar parkir ini tidak hanya sekedar parkir Mas Farid. Mas Khalid. Ya, jadi ada unsur-unsur karakter yang lain. Oke, begitu. Luar biasa. Nilai ada. Ya. Kepala sekolah, seniman dan agamis ini yang luar biasa untuk soal masalah Bapak ini. Nah ini untuk ke depan Pak, ini mungkin bisa dikatakan terakhir ya, kira-kira untuk harapannya Pak Yanta, cita-citanya Pak Yanta untuk SMK Negeri 1 Wangarsum seperti apa? Cita-cita kan memang harus tinggi langit. Ya. Jadi cita-cita itu harus tinggi langit. Seandainya misalnya cita-cita itu tidak tercapai, jatuh sedikit masih ada di bintang. Iya. Meleset sedikit ya harus tinggi banget ya. Iya, masih ada bintang. Ya, meleset sedikit masih di bawah bintang. Iya. Tapi nek cita-cita itu Tengah-tengah. hanya tengah-tengah, apalagi hanya biasa-biasa saja. Kalau jatuh, buk. Iya. Akhirnya nggak jadi ngapa-ngapain. Iya. Ya. Kami bersama teman-teman Pak Khalid, ya kalau kepala sekolah itu kan tidak punya arti apa-apa tanpa dukungan kepala sekolah. Kami mempunyai konsep SMK yang hebat. Ya. SMK yang hebat itu bukan hanya sekedar gedungnya yang mewah, ya. Bukan sekedar gurunya S2 bahkan S3 semua. Bukan sekedar siswanya yang ribuan banyak. Tetapi SMK yang hebat itu apabila sudah bisa menghebatkan alumninya. Ini sudah bisa menghebatkan alumni. Outputnya nanti. Nah, alumni tidak hanya sekedar menjadi output, tetapi harus menjadi outcome. Gimana? Nah, kalau sekolah itu meluluskan anak ya gampang saja. Kan gampang itu. Ya. Dan sekarang ini jarang sekali anak-anak yang tidak lulus. Kalau sekedar meluluskan gampang. Tapi meluluskan yang agar siap BMW ini tidak mudah. BMW apa Pak? Bisa dijelaskan. BMW itu kan saya kira ini sudah sering disebut ya. Jadi alumni SMK ini harus BMW gitu ya. Pertama adalah bekerja. B bekerja, M itu melanjutkan, dan W ini wirausaha. Makanya nanti sekolah kita ini harus dikonsep, ya harus dikonsep. Konsepnya juga ini tadi, nanti penanganan akan berbeda-beda. Jadi anak-anak ini dari awal harus sudah ada database. Oh ini anak-anak kelompok bekerja ini. Nah, ini yang akan bekerja nanti. Kemudian anak-anak ini yang akan melanjutkan. Oh ini anak-anak yang nanti akan wirausaha. Bahasanya penelusuran tamatannya ya? Ya, sebelum penelusuran tamatan Pak Khalid ya. Penelusuran tamat kan sudah lulus. Ya. Ini masih kelas 10 ini harus sudah ada planning. Ya? Planning. Karena nanti penanganannya akan berbeda. Kalau yang dia bekerja, ya barangkali kita akan mensupport agar dia
mungkin prakernya mungkin lebih lama karena bekerja dia. Kalau yang dia akan kuliah mungkin prakernya tidak usah begitu lama. Nah, bagaimana Pak? Nanti kelas 3-nya digenjot untuk agar dia diterima di perguruan tinggi favorit. Di les bahasa buka sendiri ya. Misalnya les ya di sekolahan, tidak harus kursus-kursus di luar. Datangkan narasumber-narasumber yang hebat, ya, analisis soal-soal yang masuk 6 PTM itu, bagaimana agar anak-anak kita lolos di PTN yang hebat. Lah wirausaha demikian, ya, sehingga anak-anak yang sudah akan berwirausaha mungkin tidak perlu prakerin. Lah kemana Pak? Genjot, bina, bimbing, arahkan biar menjadi wirausahawan yang hebat. Bagaimana caranya? Ya sudah dilatih. Yang tata busana, ya, mungkin latih tentang wirausaha tata busana, ya, hadirkan mungkin supplier dari luar, ya, pesanan-pesan dari luar, juga jurusan-jurusan lain begitu, sehingga kami melamunkan seperti ini. Semoga Allah meridhoi ini. Nggak tahu kapan tahunnya, semoga bisa cepat. Jadi ke depan itu SMK itu, ya, sudah akan ada hilir mudik, mungkin truk-truk trailer, mungkin bok-bok begitu, keluar masuk hilir mudik. Ngapain itu? Mengambil produk-produk SMK. Mengambil produk-produk SMK, datangnya itu juga mengirimkan mungkin misalnya kerjasama dengan Daikin, ya, ada di sini ada proses perakitan. Dengan TOA ada proses perakitan. Ya, mungkin dengan produk otomotif sini ada proses perakitan sehingga seperti industri. Nah itu kalau sudah bisa terwujud, industri akan terkurangi untuk biaya produksi dan upah tenaga kerja. Anak-anak kita akan bisa mempunyai satu kesiapan sebelum di industri. Wah itu, tapi itu lamunan yang mungkin tidak mudah. Ya, tapi kami harus melamun setinggi langit. Nah, meleset tidak terlalu jauh banget. Iya. Begitu Pak Khalid. Itu luar biasa ya. Pada dasarnya berarti memang sekolah bahasanya ke depan bakal menjadi pabrik cabang Nexwara, bahasanya seperti itu ya. Itu ceritanya Pak Yanto begitu. Nah memang kalau bicara SMK itu memang bahasanya sangat luas, kuliah, kerja, wirausaha. Ya memang Pak Yanta itu memang karena beliau dulu ini bahasanya itu mengembalikan orang yang pernah membangun, mengembalikan sosok yang pernah membangun untuk membangun kembali SMK Orang. Ya kita doakan saja semoga apa yang dikehendaki beliau ini bisa terlaksana dengan baik dan ini sukses. Ini ternyata asik Pak ngobrolnya. Baru kayak saya nyangka 5 menit sudah 1 jam ya. sudah lama banget ternyata sudah jam asik sekali. Tapi nanti bisa dilanjut ke next hari Pak Yanta. Mungkin ada kata-kata harapan untuk anak-anak atau untuk sekali lagi pertama karena saya kebetulan baru di sini Pak Khalid, bagi Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati dan anak-anak sekalian, ya, SMK Nexwara yang sangat saya banggakan ini, ya, mohon izin sekali lagi, ayo kita bekerja sama, ya. Ayo bekerja sama untuk memajukan SMK kita ini. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif.